Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, Kota Pagar Alam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahad. Kota ini berjarak sekitar 298 km dari kota Palembang dan berjarak 60 km di sebelah barat daya Kabupaten Lahad. Kota Pagar Alam terletak di kaki Pegunungan Dempo pada ketinggian 400 sampai dengan 3.400 di bawah permukaan laut. Kondisi ini menjadikan Kota Pagar Alam identik dengan wilayah produksi pertanian dan pariwisata pegunungan. Potensi yang ada saat ini juga ditunjang dengan lokasi kota yang dilintasi oleh jalur transportasi regional Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan antar kota maupun provinsi. Aku adalah Eranda Nursaputri. Aku tinggal di kota kecil yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kota kecil yang memiliki banyak keindahan dan juga disebut sebagai negeri di atas awan. Pagar Alam, itulah kota di mana aku dilahirkan. Saat ini aku menempuh pendidikan di bangku kuliah semester 5 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini aku akan menampilkan karyaku, yaitu tari kebal. Tari sambut tradisional dari Kota Pagar Alam. Aku mengambil tari ini karena aku ingin melestarikan kembali tari sambut tradisional dari kotaku yang mungkin saat ini hampir dilupakan oleh putra-putri daerah. Karena gerakannya yang monoton dan juga kalah bersaing dengan tari kreasi yang saat ini sangat digemari oleh para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eranda Nursaputri dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Ini saya ingin mewawancarai Mas tentang sejarah tari kebal untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Silakan Mas perkenalkan diri. Pakai bahasa Indonesia. Ya, nama saya Imam Suburhi. Saya owner dari Nusantara Sembilan. Silsilah tari kembar itu setahu saya itu dulu ada kisah tentang 7 bidadari yang turun ke bumi. Nah, klise sih ceritanya kan sebenarnya kan banyak yang sudah tahu. Tapi setelah 7 bidadari turun, itu kan yang satu ketinggalan, putri bungsu, disebut putri bungsu. Nah, ternyata selendang yang ketinggalan itu diambil oleh Selunting Sakti. Nah, sudah itu dijadikanlah si bungsu tadi istrinya kan. Tetapi ketika waktu anaknya lahir, mereka kan lagi mengadakan istilahnya syukuran lah ya kan. Syukuran si
bungsu itu dipinta oleh masyarakat sekitar itu untuk menari. Si bungsu tidak mau menari dengan alasan dia tidak akan bisa menari kalau tidak dengan selendangnya. Jadi dia bersikeras ingin meminta kembali selendangnya dari Serunting, tapi Serunting ragu karena nanti takut si bungsu akan pulang ke kayangan lagi setelah dia mengambil itu selendang tadi. Tapi desakan masyarakat akhirnya buat Serunting kalah. Jadi dia mengambil selendang itu dan diberikan kepada si bungsu, dan akhirnya dengan belahan si bungsu terbang dengan menggunakan selendang tadi. Nah, dari kejadian itu kan si bungsu sudah kekayangan kan. Nah, dengan kejadian itu di pagi harinya masyarakat sekitar itu membicarakan tentang si bungsu. Jadi mereka gimana sih putri bungsu menari ya kayak gini. Ya. Jadi dari awal cerita itu akhirnya waktu pertama kali waktu zaman Belanda itu di Sukajadi itu dulu ada Nek Amran. Nek Amran itu tukang mukul musik kenong ya. Terus istrinya jadi penari. Nah, namanya dulu bukan tari kembar, tapi namanya tari bidadari. Tari bidadari itu karena memang dapatnya dari bidadari bungsu tadi kan. Itu waktu untuk penyambutan Belanda, itu pimpinan Belanda lah, karena waktu itu kan mereka harus menyambut rombongan Belanda tapi mereka bingung mau menyambut dengan apa, jadi mereka menarikan tari bidadari itu. Nah, dulu belum jadi tari sambut itu, tapi karena itu seharusnya tari kembar itu tari pergaulan, sebenarnya tari pergaulan, tapi lambat laun karena harus ada tari sambut kan, jadi Pagar Alam menamakan tari itu tari kembar dan sekarang jadi tari sambut. Mengapa jadi tari kembar? Namanya tari kembar bukan tari bidadari karena menggunakan selendang, mengebalkan, melebarkan sayap. Nah, kalau bahasa kita kan kebal. Nah, jadi itu disebut tari kebal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tari kebal terdapat ragam gerak yang sederhana dan monoton. Ragam gerak tarian ini ada 4 ragam, yaitu cacing, sembah, dan ngebal besak, ngebal kecil, atau dalam bahasa Indonesia mengebarkan sayap atau tangan. Gerak cacing dilakukan pada awal tarian dan akhir. Ini adalah bentuk dari gerakan cacing, yaitu melambai-lambaikan tangan ke samping kanan dan kiri seperti seekor burung yang mengepakkan sayap sambil berlari-lari kecil. Ragam gerak ini hanya sebagai penghubung tarian ketika musik dimulai. Selanjutnya yaitu gerak sembah. Maknanya melambangkan martabat atau harga diri seseorang dalam rasa menghormati antar manusia, baik orang tua maupun muda. Dan ini adalah gerakan ngebal kecil. Makna gerakan ngebal kecil ialah melirik atau melihat sekitar kita serta mempertimbangkan sesuatu hal yang akan dilakukan.
Dan inilah gerakan terakhir pada tari kebal, yaitu ngebal besak. Maknanya ialah membuka lebar kedua tangan yang mengisyaratkan bahwa semua masyarakat daerah tersebut membuka diri dengan setulus hati, mau menerima dengan tangan terbuka tanpa memandang status sosial. Hal ini sejalan dengan tingkah laku masyarakat Besema, kota pagar alam yang dalam kesehariannya bersikap ramah tamah terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu tata busana dari tari kebal. Busana yang digunakan pada tari kebal hampir semua berwarna merah marun, yaitu warna khas dari suku Besema. Untuk aksesoris hiasan kepala mahkota ada beberapa bentuk, yaitu seperti karsun, pilis, pak songkong, dan lainnya. Adapun motif kain songket yang biasa digunakan adalah pucuk rebung, ipang dudul, dan bintang jatuh. Makna dari pucuk rebung melambangkan sebuah pesan agar orang hidup hendaknya berguna sebagaimana pucuk rebung, yaitu tunas bambu yang dapat menjadi rumpun bambu dan berguna bagi orang lain. Dan makna bintang jatuh yaitu cahaya redup yang dibagi. Sebagaimana apabila bintang telah jatuh tidak lagi berada di angkasa, makna cahaya terangnya akan hilang dan bintang hanyalah yang akan bersinar. Jadi mengibaratkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh serakah.
Palembang.